Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah belajar pembelajaran yang di dalamnya mengenai materi tentang teori-teori belajar yang sudah kami diskusikan. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yoga Herdiansah dari kelas 2D Penjas Universitas Siliwangi, dan di sini ada rekan-rekan saya, yaitu ada Lilik Yudi Fangestu, ada Nanda Dian Suhada, dan ada Vigo Fahreji. Baik, langsung saja kita masuki materi. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai pengertian teori dan pengertian belajar. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Nah, dalam teori ini itu di dalamnya terdapat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip dalam proses belajar, di mana semua itu saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat dipelajari. Nah, sedangkan belajar itu adalah proses sadar seseorang individu untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya dalam teori-teori belajar ini terdapat 5 aliran ya. Yang pertama itu ada teori behavioristik, yang kedua kognitivisme, yang ketiga ada konstruktivistik atau konstruktif, yang keempat ada humanistik, yang kelima ada teori sibernetik. Baik, masuk pada teori behavioristik. Nah, menurut teori behavioristik ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antar stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Nah, maksud dari teori behavioristik ini adanya interaksi antar stimulus dan respon. Ini bisa kita contohkan ketika dalam proses pembelajaran seorang guru atau seorang pengajar ya, itu memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa yang diajarkannya. Nah, kemudian siswa tersebut memberikan respon terhadap apa yang diberikan. Nah, atau dengan kata lain, belajar merupakan perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antar stimulus dan respon. Nah, dalam teori behavioristik ini juga jadi disebutkan bahwa seseorang dianggap telah belajar sesuatu ya jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, maksud dari seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya itu yaitu siswa itu belajar dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Contohnya dalam proses pembelajaran, saya contohkan misalnya dalam cabang olahraga bola voli itu mengenai teknik dasar passing bawah misalnya ya. Salah satu siswa itu ia tidak bisa melakukan teknik dasar passing bawah. Nah, setelah kita berikan stimulus melalui proses pembelajaran secara kontinu ya, berulang-ulang. Nah, hingga hari ke hari kemudian siswa tersebut bisa melakukan. Nah, itu yang disebutkan belajar sesuatu ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Itu yang menurut teori behavioristik. Nah, dan ada juga ini menurut Thorndike ya, menurut salah satu para ahli, belajar merupakan proses interaksi antar stimulus dan respon, dan perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret
yaitu dapat diamati atau berwujud tidak konkret yang tidak dapat diamati. Nah, jadi beliau ini sama ya, masih berpendapat bahwa dalam perubahan tingkah lakunya itu diakibatkan karena proses pembelajaran yang dapat diamati ataupun tidak dapat diamati. Nah, sekian mungkin pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Farezi dari mahasiswa Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi, NPM 192191151, kelas 2D. Kali ini saya akan menyampaikan dari teori kognitivistik. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi, pelajaran, dan menyajikan sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Selanjutnya, teori konstruktif. Konstruktif merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan. Dalam menggali pengetahuan serta upaya, pengalaman atau dengan kata lain teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensinya, pengetahuannya atau teknologinya, dan hal lain yang diperlukan mengembangkan dirinya sendiri. Menurut Jerome Brunner, menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif, manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik. Berusaha sendiri untuk pemecahan masalah dan pengetahuan yang menyertai menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Dahar 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dian Suhada, NPM 1921911146. Di sini saya akan memaparkan tugas teori-teori pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas yaitu kelompok aktivis, yang kedua kelompok teoris, yang ketiga kelompok pragmatis, dan terakhir kelompok reflektor, seperti itu. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kelompok aktivis. Di sini menurut saya kelompok ini sangat berperan di dalam pelaksanaan kegiatannya. Hanya kelompok ini selalu menggunakan peraturan-peraturan atau hukum, karena biasanya kelompok ini yang sering didebat oleh kelompok lainnya. Ya, seperti itulah contohnya. Dan juga yang kedua, kelompok teoris. Kelompok ini menurut saya pribadi selalu menggunakan ilmu sesuai dengan tujuan teoris itu sendiri, gitu. Walaupun biasanya teoris ini terkadang perlu adanya penyempurnaan di dalam pelaksanaannya, seperti itu. Dan yang ketiga ada kelompok pragmatis. Menurut saya pribadi gitu, kelompok ini selalu melakukan kegiatan yang biasanya yang bersifat logis dan sosiologis, seperti itu. Dan itu juga tidak banyak menggunakan teori-teori atau peraturan hukum, ya seperti itu ya. Dan yang terakhir, di sini ada kelompok reflektor. Kelompok ini menurut saya adalah cara berpikir yang seketika akan tetapi itu tentu berdasarkan pengalaman, berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Kelompok ini tidak terlalu banyak membahas tentang peraturan undang-undang, akan tetapi dalam mengambil keputusan tidak bertentangan dengan peraturan atau hukum yang ada. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lilik Yudi Pangestu dari 2D Pendidikan Jasmani dengan NPM 1921912122. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Menurut teori ini, belajar adalah pengelolaan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini. Namun, yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lainnya adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Ada beberapa teori belajar menurut Landa. Dalam teori Landa membedakan ada dua macam proses berpikir. Yang pertama, proses berpikir algoritmik, dan yang kedua, proses berpikir heuristik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami simpulkan bahwa teori belajar itu suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antar guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami semua paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf juga atas keterlambatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.